Kakek-kakek kita itu kuat bro. Gua yakin banyak cowok di zaman modern ini yang akan kesulitan bertahan hidup di zaman kakek-kakek kita dulu. Mereka berhasil mengusir penjajah dari negara kita, berhasil membangun negara kita yang masih carut-marut jadi seperti sekarang yang bisa kita tinggali dengan nyaman, mampu hidup di tengah keterbatasan dan kesederhanaan, di tengah kondisi ekonomi yang sangat seadanya. Saudaranya banyak, tanggungan hidupnya juga banyak, tapi mereka bisa bertahan hidup, berkarya, dan menghasilkan keturunan, termasuk diri lo saat ini. Berikut adalah beberapa hal yang biasa dilakukan kakek kita yang bikin mereka jadi kuat. Nomor 1, puasa mutih. Kakek nenek kita hobi banget puasa bro. Salah satu budaya puasa yang paling menarik disoroti adalah puasa mutih. Ini adalah kondisi di mana lo boleh makan, tapi cuma makanan yang berwarna putih. Nasi putih, parutan kelapa, dan minum air putih. Ingat, zaman dulu belum ada es krim vanila ya bro. Puasa mutih ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang esensi makanan, untuk tidak memanjakan lidah, tidak menuruti nafsu. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Lo bisa menerapkan ini juga bro. Gak perlu ekstrim sampai harus puasa mutih. Yang penting berusahalah untuk makan sederhana. Gak perlu mahal, yang penting gizinya tercukupi. Jangan terlalu sering memanjakan lidah, apalagi sampai bermewah-mewah, menghabiskan harta hanya untuk sepiring makanan. Nomor 2, begadang. Ini pasti gak sulit buat lo bro. Tapi tunggu dulu, kakek-kakek kita zaman dulu gak ada yang begadangnya sambil nonton Netflix, main game, chattingan, dugem, atau main HP. Mereka begadang, duduk dalam diam sambil coba mengalahkan rasa kantuk. Gimana gak ngantuk? Seharian mereka habis kerja keras di ladang. Mereka ada juga yang melakukannya sambil meditasi atau sambil beribadah. Intinya merenung, introspeksi, menjadi satu dengan napas sambil menahan nafsu untuk tidur. Cobalah untuk ngelakuin hal ini juga bro. Begadang bukan buat cari hiburan, tapi untuk lebih memahami diri lo dan memahami kehendak Sang Pencipta. 3, prihatin atau laku tirakat. Zaman dulu banyak kakek nenek kita yang hidup dengan sangat menahan diri. Nggak makan daging dulu sampai musim panen, nggak beli baju dulu sampai hari raya. Ini intinya dilakukan untuk meredam nafsu bro. Menahan diri untuk melakukan hal yang disenangi. Cowok zaman sekarang lemah banget dalam hal menahan nafsu, karena apa-apa serba instan. Mulai dari hiburan, makanan, sampai cewek, semua ada versi instannya. Bisa didapatkan dalam hitungan detik di HP. Hasilnya generasi kita susah banget buat disuruh ngelakuin hal yang sulit. Padahal kita tahu untuk jadi cowok sukses, kita wajib menaklukkan kesulitan. Nomor 4, berguru. Kakek-kakek kita zaman dulu hobi banget berguru. Datang ke orang yang lebih pintar, lebih bijaksana. Mengaji, belajar agama, belajar bela diri. Mereka mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, gak meremehkannya. Lo juga perlu berguru bro. Gak cukup secara online, tapi temukanlah guru yang nyata, yang bisa lo lihat, yang bisa lo teladani perilaku dan ilmunya, yang bisa menekan ego lo dan selalu mengingatkan kalau ada orang yang lebih jago dan lebih bijaksana dari lo. Kesimpulannya, ini kebiasaan kakek-kakek kita di zaman dulu yang patut untuk ditiru. 1. Puasa untuk belajar tidak menjadi budak nafsu. 2. Begadang yang bukan buat cari hiburan, tapi untuk berpikir. 3. Prihatin untuk belajar menerima kesulitan. 4. Berguru untuk menekan ego dan jadi lebih baik. Jadilah cowok yang bisa menaklukkan hawa nafsu dan angkara murka. Lo pasti bisa bro. Semangat!